Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Leska dari kelas 9D. Izin ingin mewawancarai Bu Ratna Ya, boleh. terkait tugasnya Bu Ratna. Ya. Oke Bu, pertama, apa tugas yang paling sering Bu Ratna lakukan sehari-hari di sekolah? Kalau Bu Ratna sebagai waka kurikulum ada tugas ya, 2 tugas Bu Ratna. Yang pertama sebagai waka kurikulum dan Bu Ratna sebagai guru. Kalau Bu Ratna sebagai waka kurikulum itu yang bertanggung jawab pada pelaksanaan pembelajaran pendidikan seluruh siswa di SMP Negeri 12 Yogyakarta. Mulai dari pembuatan kurikulum, kemudian nanti pembuatan jadwal, pembagian jam mengajar Bapak dan Ibu guru. Kemudian nanti selain itu juga Bu Ratna sebagai sarpras ngatur kelas mana untuk siapa, di mana dan sebagainya. Kemudian untuk Bapak Ibu guru jam mengajarnya di kelas berapa, jumlah jamnya berapa, seperti itu. Itu sebagai waka kurikulum dan memastikan proses pembelajaran itu berjalan dengan lancar, baik dan tertib. Kemudian sebagai guru, Bu Ratna ya punya tugas untuk mengajar dengan di kelasnya Bu Ratna sendiri untuk anak-anak yang Bu Ratna ajar. Kebetulan Bu Ratna ngajarnya di kelas 9 ABC, yaitu yang kegiatan tanggung jawab Bu Ratna terkait siswa yang ada di kelas 9 ABCD. Terus pertanyaan keduanya, menurut Ibu apa hal yang paling penting supaya sekolah bisa berjalan dengan baik? Hal yang paling penting itu semua, kalau komponen dalam sekolah itu semuanya penting. Jadi dari mulai tempatnya, kemudian gedungnya, muridnya, gurunya, peralatan yang ada, aturan-aturan yang ada, kurikulum, buku-buku, sarana dan prasarana yang lain itu semuanya saling mendukung. Jadi dalam sebuah institusi sekolah itu semua komponen yang namanya aset itu semua berpengaruh dan semua saling terkait, karena tidak mungkin satu bagian akan hilang, itu nanti akan mengganggu kerja atau hasil dari secara keseluruhan sekolah tersebut. Baik Bu, bagaimana cara Ibu menanggapi kalau ada siswa yang melanggar aturan gitu Bu? Kalau melanggar aturan sebetulnya itu bagian dari kesiswaan dan guru BK, tapi nanti di kegiatan itu kita saling berkolaborasi. Jadi sebetulnya kalau dimulai dari Bapak Ibu guru di masing-masing pelajaran itu kalau ada melihat anak-anak ada yang melanggar, misalkan potongan rambut, baju dan sebagainya, diharapkan Bapak Ibu guru itu memberikan peringatan 1 kali 2 kali. Nah, kalau nanti peringatan itu tidak berdampak, nanti bisa masuk ke laporan kepada wali kelas. Kalau wali kelas nanti juga tidak berpengaruh, nanti ada guru BK dan terakhir adalah waka dan Bapak Kepala Sekolah. Jadi bagaimana prosesnya ya seperti itu dari bawah ke bawah. Kalau nanti sudah selesai di guru mapel ya sudah selesai begitu. Saya lanjutkan ya Bu. Ya. Untuk pertanyaan nomor 4, kegiatan apa di sekolah yang menurut Ibu paling bermanfaat untuk siswa? Semua kegiatan siswa yang positif tadi adalah semua bermanfaat. Baik itu dari kebiasaan, pembiasaan dalam keseharian, perilaku. Contohnya perilaku terhadap sampah, perilaku kebersihan di kamar mandi, perilaku disiplin saat pelajaran, menggunakan seragam, tertib, taat dalam pelajaran, mengerjakan tugas dan sebagainya. Itu sangat bermanfaat bagi anak-anak. Karena apa? Dari itu anak-anak mendapatkan pengalaman. Oh, saya mengerjakan ini kemarin seperti ini, terus saya harus perbaiki seperti ini dan sebagainya. Begitu. Baik, untuk pertanyaan ke-5, bagaimana Ibu memberi semangat ke guru dan siswa supaya lebih berprestasi? Kalau semangat dan dari untuk anak dan guru itu Bu Ratna memberikannya ya motivasi menceritakan pengalaman atau menceritakan kisah
orang yang mungkin di sekitar kita awalnya orang biasa jadi orang yang sukses, tetapi kuncinya itu semua berasal dari Bapak Ibu guru sendiri dan siswa-siswa. Karena apa? Karena keinginan kalau dari diri sendiri itu akan lebih kuat, tapi kalau hanya dari luar itu ya hanya sebatas ya seperti itu, sebatas saja, sebatas melaksanakan. Tapi kalau itu nanti sudah dari dalam dirinya, oh saya ingin berprestasi, oh saya ingin memberikan yang terbaik untuk SMP 12, agar apa? Agar setidaknya SMP 12 itu lebih baik, saya memberi kontribusi positif, ya seperti itu. Jadi kuncinya adalah diri sendiri. Tapi Bu Rana tidak bosan-bosan untuk memberikan, ayo Bapak Ibu guru misalkan, oh ini ada lomba inovasi pendidikan, ayo siapa yang ikut, ini nanti ada lomba best practice, siapa yang ikut, seperti itu. Oh, baik Bu. Ini untuk pertanyaan terakhir ya Bu. Apa harapan Ibu untuk sekolah ini dalam beberapa tahun ke depan? Harapan Bu Ratna, karena Bu Ratna di SMP 12 ini sudah 20 tahun, sudah lama sekali. Kalau remaja itu sudah menuju dewasa. Bu Ratna tahu bagaimana proses SMP 12 itu menjadi seperti sekarang. Progresnya menjadi progres yang positif. Bu Ratna harapkan nanti dari Bapak Ibu guru, ini kan Bapak Ibu gurunya banyak yang muda-muda, siswanya juga semakin baik, Bapak Ibu gurunya kualitasnya juga semakin baik, murid-muridnya semakin banyak yang berprestasi, sehingga nanti SMP 12 ini semakin dikenal oleh masyarakat, oleh orang banyak, kemudian menjadi tujuan yang favorit lah, sekolah yang diimpikan, tidak muluk-muluk tetapi sekolah yang diidam-idamkan oleh orang tua, karena karakter kita mungkin baik, proses yang ada di sini baik, Bapak Ibu guru peduli kepada anak-anak itu juga baik, seperti itu. Jadi SMP 12 semakin baik gitu Mbak. Terima kasih Bu sudah meluangkan waktunya untuk wawancara kami. Terima kasih banyak.